Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan yang tidak terduga akan terjadi. Seperti apakah itu ceritanya, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya. Bayangkan seseorang yang kau pikirkan. Siapakah dia yang akan bertemu dengan kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wah, luar biasa ya. Ini ada twin flame. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan twin flame-nya kamu. Oke, kita akan coba bahas dulu di sini. Aku melihat beberapa dari kamu di sini ya mungkin ada yang sudah terpisah dari twin flame-nya ya. Ada dulu mungkin di saat adanya pertemuan dengan dia, kamu kayak ngerasa hidup kamu itu bergairah, hidup kamu bersemangat lagi. Karena seperti ada support system gitu ya dari energinya ke energi kamu. Dan membuat perubahan yang begitu signifikan pada diri kamu atau pada diri dia. Sehingga kamu dengan dia menyatakan kita twin flame begitu. Ya, ada yang begitu. Nah, ini bisa jadi jika dia lawan jenis, mungkin akan menumbuhkan rasa cinta, ya, menumbuhkan rasa sayang. Kalaupun sejenis bisa jadi ada rasa sayang, tapi jangan sampai ada cinta, begitu. Cinta yang benar-benar kayak obsesi untuk memiliki. Nah, jangan sampai. Karena itu juga termasuk ke arah percintaan yang dilarang. Oke, jadi aku melihat beberapa dari kamu mungkin pernah ya, kamu terpisah dari seseorang yang tadinya di saat bersama dengan dia, hidup kamu itu penuh gairah, penuh bersemangat. Kamu merasa hidup kamu positif banget gitu ya. Namun sejak tidak ada dia atau sebelum ketemu dia, hidup kamu mungkin tidak punya tujuan. Nah, disitulah kamu merasakan bahwasanya ada peran penting dia di dalam perubahan hidup kamu. Ya, di sini mungkin saat ini kamu ataupun dia lagi kayak, wah aku healing heartbreak. Mungkin kamu lagi bersedih nih saat ini, hati kamu hancur. Mungkin di saat kamu mengingat seseorang, di saat kamu merindukan seseorang, dia sudah tidak bersama kamu lagi. Atau dia sudah jauh dari kamu. Ya, kamu selalu punya keinginan untuk apa ya, membahagiakan dia, membuat dia tersenyum. Namun hati kamu begitu kesepian di sini. Ya, semoga aja suatu saat kamu akan benar-benar ketemu dengan dia. Mungkinkah dalam waktu dekat atau sebentar lagi ya. Nah, di sini ada beberapa dari kamu ataupun dia merasa udah lama sih aku menunggu kabar dari dia. Mungkin sudah sejak lama ya kamu dengan dia tidak bertemu. Kayak udah lost contact gitu. Padahal aku sangat berharap sekali kita selalu bersama. Tapi mungkin dengan keadaan, dengan jarak ya, yang membuat kita berpisah atau dengan banyak perbedaan itu yang membuat kita berpisah di sini. Oke. Ini jadi beberapa dari kamu ataupun dia sebenarnya lagi sedang menunggu ya, menunggu kabar. Nah, ternyata banyak hal yang tidak terduga terjadi. Kamu dengan dia bisa bertemu, ya. Mungkin dengan rasa rindu itulah yang membawa kamu dengan dia bisa bertemu. Karena mungkin Tuhan mendengarkan kata hati kamu atau doa-doa kamu bahwasanya ada yang pengen ketemu gitu ya. Ternyata Tuhan mempertemukan kamu dengan dia. Padahal sudah sejak lama ya. Kamu ataupun dia seperti ya intinya sudah learn from the past. Kamu sudah belajar dari perpisahan yang telah lalu gitu. Mungkin antara kamu dengan dia punya hubungan dulunya. Ini jika lawan jenis ya. Jika kamu punya hubungan dengan lawan jenis dan ternyata kamu merasa dia adalah twin flame ya. Sempat sih kamu berpisah dari dia. Sempat kamu merasa kayak udah kehilangan gitu ya.
kehilangan segalanya lah sejak dia pergi. Tapi memang keadaan ini harus terjadi. Entah karena mungkin dia yang mengikuti orang tua atau dia pindah kerja gitu ya. Nah, di sini aku melihat making memories. Dia seperti ingin membuat kembali kenangan bersama dengan kamu. Mungkinkah dia akan memperjuangkan kamu lagi, bertemu dengan kamu sesegera mungkin ya? Bisa jadi. Oke, kita akan coba lihat di sini. Untuk inisial inisial dia ataupun siapa dia gitu. Tapi salah satunya aja ya, ini kan ada inisial B, teman sekolah. Nah, kalau teman sekolahnya aja yang resonate, ini tidak ya, arti kata ada salah satu di antara dua ini yang resonate sama kamu gitu ya. Sesuaikan aja nantinya. Kita akan coba lihat siapakah dia, inisialnya seseorang yang ingin bertemu dengan kamu atau yang merupakan twin flame kamu. Oke. Pertemuan ya, kita di sini judulnya itu temanya pertemuan. Pertemuan kamu mungkin berarti ya mungkin dalam waktu dekat ini dengan twin flame kamu ya, bisa jadi. Oke. Nah, ternyata orang yang dibenci. Ternyata ada nih orang yang kamu benci karena apa ya? Wah, sikap dia yang cuek gitu ya, atau dia ninggalin kamu begitu saja. Kamu benci sama dia akhirnya, tapi kamu merasa takut kehilangan dia. Tapi rasa cinta kamu besar gitu loh. Jadi ada rasa benci yang campur aduk dengan rasa cinta gitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Siapa lagi? P, yang pernah selingkuh. Jadi seseorang ini pernah sih dekat dengan kamu, lalu dia pernah menghadirkan orang ketiga, lalu bisa jadi ada penyesalan dalam dirinya dia, sehingga membuat dia ingin kembali karena di sini ada making memories. Oke, dia seperti ingin kembali ke kamu, apalagi di sini ada twin flame. Dia ngerasa kamu adalah twin flame-nya dia, yang sulit aku lupakan, yang sulit aku tinggalkan gitu ya. Tapi kenapa dulu saling menyakiti? Kenapa dulu mengkhianati gitu ya? Dulu dia sudah menghadirkan orang ketiga. Mungkin saja orang ketiga ini termasuk orang yang tidak bisa diandalkan menurut dia ya, sehingga dia menyesal dan akhirnya kembali ke kamu. Ini ada L, teman berantem. Ya, ini ada yang sering berantem. Tapi pada akhirnya, kita itu twin flame gitu loh. Kita tuh sebenarnya apa ya, kayak satu frekuensi gitu ya. Nah, jadi ini karena sering berantemnya ini akhirnya kamu dengan dia ya apa ya, bisa ketemu, bisa berjodoh, bisa menjadi twin flame begitu. Ada saudara teman. Beberapa dari kamu mungkin ya pernah yang punya banyak teman. Terus kamu sering ke rumah teman, justru di situ kamu ketemu dengan seseorang atau mungkin saudaranya. Karena keseringan ngelihat kamu, tahu-tahu ada rasa suka gitu ya. Ini yang aku rasakan ya. Kita coba lihat dari kartu tarot seperti apa yang terbaca di sini. Nanti kita lihat juga apa yang ada dalam isi hatinya dia ya. Kita akan coba cek. Oh, sebentar. Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek sosok yang tiba-tiba mendekat ke kamu atau bertemu dengan kamu. Oke. Kita akan coba cek untuk zodiaknya ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada kartu Death, ada Scorpio, ada Temperance, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini, Libra, Aquarius lagi. Wah, ini tentang sebuah pemikiran ya. Ternyata seseorang itu begitu sangat memikirkan kamu. Nah, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di sini ada kartu Death, Scorpio, zodiaknya. Dan ini menggambarkan ada satu hubungan sudah berakhir. Hubungan twin flame sudah berakhir. Tetapi akhirnya bangkit kembali ya. Bisa
bergairah kembali, bertemu kembali bisa jadi ya. Karena di sini aku melihat seseorang itu begitu sangat memikirkan kamu Kak itu, ya. Dia tidak bisa lupa, dia tidak bisa jauh dari kamu, dia merasa kehilangan segalanya. Di saat dia meninggalkan kamu, dia tahu dia merasa bersalah gitu. Sehingga dia mencoba mencari cara supaya bisa untuk mendekat ke kamu lagi. Ya, pertemuan ini mungkin bisa jadi karena pemikirannya dia atau rasa rindunya dia ya. Dan dia tidak bisa menahan rasa ini lagi. Sehingga dia bertindak untuk mendekat ke kamu, dia pergi menuju ke kamu ya. Apapun caranya dia akan lakukan di sini. Sekalipun dia harus menyeberangi lautan, mendaki gunung tinggi gitu ya. Nah, jadi ini, kenapa? Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Penyesalan memang terjadi di belakangan, ya. Temperance, dia mencari keseimbangan dalam hidupnya dia. Dia mencoba untuk menstabilkan lagi, mungkin ada hati yang tersakiti di sini, ya. Ada rasa rindu yang cukup luar biasa, rasa ingin bertemu, dan ternyata dengan keinginannya dia, atau dia sering menyebut nama kamu di dalam doanya dia, atau dia sudah memanifestkan kamu, dan terjadilah ya pertemuan itu. Ya, ini ada judgment, perubahan terjadi. Di saat pertemuan itu benar-benar nyata, ya, di situ semuanya berubah. Dia mungkin juga berubah. Dia merasa hidupnya udah stabil, hidupnya itu kayak merasa seimbang karena udah menemukan kamu di sini gitu loh. Ya dulunya mungkin dia galau, dia sedih gitu ya, dia kepikiran. Karena di sini ada back of soul, dia mulai berpikir lagi nih. Di saat dia tidak bisa merasakan suatu hidup yang tenang ya, dia tahu karena pemikiran-pemikirannya dia lah membuat dia tidak tenang, dia tidak nyaman. Ya, seperti di sini ada seven of swords juga. Pertama sih awalnya gitu dia mencoba untuk membohongi dirinya. "Ah, aku bisa kok tambah kamu," atau "Aku bisa kok," gitu ya, "Aku bisa kok," gitu ya. "Kalau kamu tidak di samping aku," gitu ya, sama aja ya. Jadi dia di sini ternyata nggak bisa, itu cuma cuma omongan belaka, ya. Ternyata seseorang di sini benar-benar seperti ingin mengejar kamu, bertemu dengan kamu. Nah, mungkin saja banyak hal yang tidak terduga nantinya akan terjadi. Pertemuan itu terjadi di sini. Oke. Ada Nine of Pentacles juga dan seseorang ini merasa kayak percaya diri gitu loh. Aku percaya akan diri aku. Terus dia percaya diri, nantinya kamu akan bisa menerima dia gitu ya atau kamu kembali ke dia gitu. Ya. Jadi seseorang ini kayak merasa sangat-sangat bahagia jika benar-benar saat ini bisa bertemu dengan kamu. Inilah pertemuan itu yang mungkin akan terjadi karena seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu, dia merasa kita itu twin flame gitu loh. Kita twin flame. Ya walaupun terkadang dulu sering menyakiti, ya tapi pada akhirnya ya aku mencari kamu lagi, aku mikirkan kamu begitu. Kita coba lihat dari isi hatinya ya, perasaan terdalam seseorang tersebut bagaimana. Kita ambil 3 kartu. Oke. I worry about us a lot. Nah, dia juga terkadang dia juga memikirkan tentang kita gitu loh. Dia memikirkan tentang kita, dia memikirkan kamu ya. Dia khawatir sih tentang hubungan kamu dengan dia atau dia khawatir dengan dirinya dia. Ya, apakah aku tidak bisa bertemu kamu lagi? Atau apakah aku itu tidak bisa bahagia atau menemukan yang terbaik gitu ya? Karena pikiran aku itu hanya tertuju kepada kamu. Itu yang dipikirkan dia. I will do anything for you. Aku akan melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Ya, ini yang akan dilakukan. Inilah besar ya, begitu besar rasa yang dimiliki ke kamu sehingga dia rela untuk melakukan apapun untuk kamu. Ya. Saat ini memang dia tidak bisa bertemu dengan kamu. I can even look at you right now. Dia tidak bisa karena mungkin ada jarak di antara kamu dengan dia. Atau mungkin ada sebuah hambatan ya, atau ada benteng yang tinggi yang mungkin memisahkan kamu dengan dia sehingga dia tidak bisa bertemu dengan kamu setiap saat. Apakah di sini dia sudah punya pasangan atau belum? Hanya kamu yang mengetahui ya. Ada strength. Atau memang di sini ada seseorang itu menyimpan ego yang cukup luar biasa. Dia orangnya ego banget ya. Sehingga dia merasa
kayak aku nggak butuh kamu, padahal dalam hati kecilnya dia sangat butuh kamu. Mungkin dia dimakan gengsi di sini, ya. Oke. Nah, teman-teman, itu tentang isi hati terdalamnya dia. Seseorang ini memang dia berusaha sabar, ada sering ada ego, ya. Dia berusaha sabar untuk bisa mengontrol egonya, ya. Dia berharap suatu saat nanti kamu akan kembali ke dia. Oke, itu yang diinginkan seseorang tersebut. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.